wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Alhamdulillahirabbil arsyil majid. Alhamdulillahirabbil arsyil karim. Ya nur, ya jalali wal ikram. Ya sayyid, ya sayyidi ya Rasulullah. Tiada tempat kami bangga dan memuji-Mu ya Allah, kecuali hanya kepada Engkau juga tempat kami memuji. Ya Allah, izinkanlah kami bangga mempertuhankan. Kami bangga menabikan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tubuh ini telah Kau lukiskan dengan nama Mim Hamim Dal. Itu berarti Engkau memberikan perintah kepada kami untuk kami ikuti jalan syariat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah batang tubuh ini. Itu karenanya Engkau mengajak dan mengajak lagi, sekali lagi Engkau mengajak dan memberikan perintah yang tegas untuk kami ikuti tuntunan baginda Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syariat dan sunnahnya, karena dia menjadi suri tauladan terbaik untuk rahmat segala alam. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rabbah, Engkau datangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk syariat bumi, syariat dunia dan alam semesta raya maya pada. Maka batalah syariat para nabi yang lain, karena mereka pun harus menjadikan suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam induk, imamnya seluruh para nabi dan makhluk alam ciptaan. Ya Allah, ya Rabbku, sadar atau tidak sadar, bagaimana mungkin kami tinggalkan batang tubuh ini? Bagaimana mungkin kami hianati batang tubuh ini? Sedangkan batang tubuh ini adalah Mim Hamim Dal Muhammad. Sedangkan kami berpuasa untuk mengendalikan hawa nafsu. Sedangkan kami melaksanakan sholat adalah untuk mencegah perbuatan batang tubuh ini daripada perbuatan mungkar. Sedangkan kami berzikir adalah untuk menenangkan hati daripada batang tubuh ini, untuk kepentingan semua daripada batang tubuh ini. Ya Allah, ya Rabb, banyak hamba-Mu yang tiada pernah menyadari, yang hanya memandang secara syariat batang tubuh, yang memisah-misahkan dan mengkotak-kotakan, yang mendikotomi batang tubuh Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib yang ada di Mekah dengan batang tubuh dirinya sendiri. Ya Allah, ya Rabb, padahal syariatnya itu kita berpisah, tetapi hakikatnya kita adalah satu jasad batang tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perilaku dan tingkah laku kita, akhlakul karimah kita, adab kita di atas muka bumi, di atas punggung bumi yang fana ini, haruslah adab dan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu tentang hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tahu tentang hakikat dan syariat batang tubuh daripada diri kita sendiri, mengapa kita pisah-pisahkan, mengapa kita pilah-pilah antara dia yang mulia yang sudah meninggalkan dunia di Mekah dengan kita? Tiada boleh kita pisahkan, wahai ayahanda, bunda dan ananda aku yang dicintai Allah. Dia adalah kita, kita adalah dia. Banyak tetapi satu, satu tetapi banyak. Apabila kita tengok ke belakang daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam batang tubuhnya, maka jiwa dan napasnya adalah jiwa dan napas kita. Ahmad dan Nur Muhammad, nyawa kita adalah nyawanya Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib adalah nyawa kita semua. Dan kembalinya zat yang agung Tuhan kita, Tuhan dia, Tuhan yang satu dalam profil Arif Allah, Arif Ahmad, Arif Adam, Arif zat, Arif nyawa, Arif batang tubuh. Alif zat, alif nyawa bernama Ahmad, alif batang tubuh bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada satu alif dalam profil kehidupan dunia maupun akhirat ini. Darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, ampadu, limpa, hati dan paru-paru adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa dan nafas ini adalah Ahmad, Nur Muhammad,
menjadi nyawa, dan zat Allah berada di baliknya. Hanya ada satu profil. Alif Allah, Zatullah, Alif Ahmad nyawana, Alif Adam tubunna. Itulah A, I, U. Semua perjalanan tinggal tongkat alif yang menopang langit hingga tidak bisa runtuh. Sekali lagi, yang menopang langit hingga tidak bisa runtuh. Alif Allah, Alif Ahmad, Alif Adam. Sebuah perjalanan indah, sebuah konstruksi bangunan yang indah, yang begitu kokoh dan kuat karena kekuasaan, kebesaran dan kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala dalam maha ciptaannya. Ya Rabbku, Engkau maha baik. Engkau yang menuntun perjalanan kehidupan ciptaanmu di atas punggung bumi ini. Engkau mengajar, Engkau mendidiknya dengan caramu melalui media zahir ciptaanmu, baik gunung, daratan dan lautan, baik dari golongan manusia, golongan jin, baik segala makhluk yang melata, yang terbang di udara, hewani, nabati, tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, rerumputan yang bergoyang. Insya Allah semuanya adalah dirimu, wahai zatku yang agung. Engkau telah membuktikan tentang af'almu di atas muka bumi. Sebuah perjalanan indah, sebuah keseimbangan antara ciptaanmu yang satu dengan ciptaanmu yang lain, sebuah ekosistem indah dalam sunnatullah, syariat Nur Muhammad, Nabi Muhammad batang tubuh sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan baik-baik. Apabila kita menghaturkan lisan dan kalam ini melalui mulut dengan suara, maka pasti bunyi daripada suara ini hanya akan lari berputar di seputar otak, akal, khayal dan angan-angan kita. Apabila kita memandang dengan penglihatan kedua mata zahir, maka hanya lari di seputar otak, akal, khayal dan angan-angan kita di sekitar kepala ini. Apabila telinga ini berperanan mendengar bunyi suara yang keluar, maka larinya ke otak, khayal dan angan-angan di kepala ini. Tetapi apabila perjalanan dhaim nafas ini melalui hidung, maka dia tidak pernah lari di otak, akal, khayal dan angan-angan, kecuali hanya masuk ke dalam telaga dada, rongga dada yang indah. Di balik rongga dada yang indah ini ada kolbi. Dia masuk ke kolbi, tembus ke fuad, tembus ke sagofa, tembus ke Nur Muhammad, sir, rahasia, dan sampai ke zat Allah. Maka ada perbedaan besar, dua wadah indah yang menampung dan menyimpan yang zahir dan yang batin. Yang kasar, materi dan nampak itu akan berkolaborasi di seputar otak, akal, khayal dan angan-angan. Tetapi yang gaib, halus, akan mengunjungi mahalusnya melalui wadah dan tempat halus itu. Itulah firman Allah dalam hadis qudsi. Aku ciptakan rongga dada yang indah. Di balik dada ada kolbi, di balik kolbi ada fuad, di balik fuad ada sagofa, di balik sagofa ada Nur Muhammad. Itulah sir, rahasia, aku Allah. Dan apabila kita memasukkan makanan lewat mulut zahir, maka dia turun ke perut, ampasnya kita buang ke belakang, saripatinya menjadi mani, zat gizi yang indah, berubah menjadi darah. Kemudian darah ini akan tersimpan di jantung, muncrat keluar, diperanankan oleh jantung memompa, mengalir darah ini seluruh anggota tubuh mendapatkannya. Tetapi intinya dia lari naik ke atas otak, kemudian mempengaruhi daya imajinasi, khayal dan angan-angan kita. Itulah aku hamba, aku batang tubuh, aku jasad, aku diri yang hina dina ini, yang wajib dan pantas mengamalkan syariat dirinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila kalau mau mengunjungi negeri maha halus, Allahu Allah, maka jangan engkau sekali-kali mengendarai darahmu, tetapi kendarailah nafasmu. Karena apabila dunia engkau mengendarai darahmu, maka akhirat kendarailah nafasmu. Hanya ada dua kendaraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kendaraan darah
dan kendaraan nafas. Darah akan naik muncrat menuju ke tempat tinggal singgasana otak. Nafas akan turun dan hinggap pada singgasana kolbi. Sekali lagi darah akan naik muncrat sehingga pada singgasana otak, dan nafas akan turun menghinggapi singgasana kolbi yang halus. Sebuah ilustrasi hakikat, sebuah ilustrasi tasawuf, sebuah wacana hakikat pengenalan diri, agar kita jangan lupa hidup ini hanyalah permainan gelombang dan irama nafsu bumi akibat daripada makanan bumi. Gelombang dan nafsu bumi ini adalah merupakan ujian dan cobaan. Apabila kita terlalu jauh memandang keindahan gelombang itu, kita akan larut dan tenggelam di dalam gelombang itu. Maka jauh kita dengan hakikat diri kita, merugilah kita. Untuk itu, peranan daripada hakikat terhadap af'al kehidupan syariat bumi adalah merupakan sebuah fata morgana, sebuah halusinasi dan permainan khayaliah yang indah, yang harus selalu kita tangkap dengan melihat mata hakikat, yang harus kita dengar dengan mendengar telinga hakikat, yang harus kita ungkapkan dan putuskan dengan bicara-bicara lisan hakikat. Itulah kebenaran sejati, karena hakikat adalah nur sejati. Insya Allah, Nur Muhammad, Nur Muhammad, kun fayakun. Amin ya rabbal alamin, jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.